Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bahar. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis mikrokontroler. Pada video sebelumnya kita sudah membahas komponen-komponen apa saja yang ada pada sistem robotik. Jadi kali ini kita akan membahas komponen-komponen tersebut. Yang pertama yang kita bahas adalah jenis-jenis mikrokontroler. Ya. Mungkin ada yang bertanya, apa sih perbedaan mikroprosesor dan mikrokontroler? Ya. Mikroprosesor itu adalah sebuah chip CPU yang di dalamnya terdapat ALU, register, bus control unit, dan instruction decoder, dan lain sebagainya. Jadi mikroprosesor ini adalah central processing unit yang di dalamnya terdapat ALU atau arithmetic logic unit, arithmetica logical unit. Guna dari ALU ini yaitu untuk mengeksekusi semua perintah-perintah yang dalam bentuk matematik, aritmetik, yang dalam bentuk aritmetik, penjumlahan, perkalian, dan lain sebagainya. Itu yang akan dikerjakan di arithmetic logic unit. Kalau register ini adalah bagian yang digunakan untuk menyimpan perintah. Ya, ada register A, register B, sampai register H. Ya, jadi semua perintah-perintah itu akan disimpan di dalam register. Bus control unit. Ya. Bus control unit ini adalah jalur-jalur atau ya semacam jalan untuk menghubungkan antara ALU, register, dan input output dan lain sebagainya. Itu namanya bus control unit. Bus yang mengontrol semua unit-unit yang ada di dalam mikroprosesor. Ada instruksi decoder, ya, ada decoder dan encoder dan lain sebagainya. Itu adalah mikroprosesor. Mikroprosesor ini di mana biasa kita ketemukan, dia berada pada sistem komputer. Jadi mikroprosesor ini adalah otak daripada komputer. Kenapa? Karena semua instruksi, semua kegiatan, dan semua perintah-perintah itu diproses di dalam mikroprosesor. Jadi kalau misalnya di manusia ini adalah otaknya, otak manusia. Semua perintah, semua ingatan, semua perintah untuk menggerakkan anggota badan itu ada pada otak. Jadi kalau misalnya tidak perhatikan ini berarti kamu tidak ada otak. Ya. Jadi mikroprosesor itu untuk manusia itu adalah otaknya, sama halnya dengan komputer. Itu adalah otak daripada komputer. Jadi kalau sudah rusak mikroprosesornya tidak bisa diapa-apakan. Karena otaknya sudah rusak. Sama dengan manusia, kalau otaknya sudah rusak ya mau diapakan lagi. Kalau mikrokontroler adalah sebuah chip yang di dalamnya terdapat prosesor atau CPU, ada ROM, RAM, input output, clock, dan ada piranti yang lainnya yang kecil-kecil. Jadi mikrokontroler ini sama halnya dengan mikroprosesor, dia berbentuk chip. Dia berbentuk sebuah rangkaian-rangkaian yang ada CPU-nya, sudah ada mikroprosesornya. CPU, tempat untuk mengeksekusi semua perintah-perintah. Kalau ROM ini adalah read only memory, di mana bagian tempat menyimpan program atau perintah yang tidak bisa sama sekali diedit, tidak bisa sama sekali dihapus, itu adalah perintah bawaan. Ada RAM, ya, random access memory, di mana kita bisa menyimpan perintah-perintah yang bersifat untuk sementara. Jadi ROM ini ya bagian untuk menyimpan perintah yang
tidak bisa diapa-apakan, hanya bisa dibaca, tidak bisa diedit. Salah satu contoh kalau misalnya di dalam komputer itu, apabila kita ingin memprint suatu dokumen, maka otomatis kita klik print atau kita kombinasikan kontrol dengan P, kontrol P, itu tersimpan di dalam ROM karena selamanya tidak bisa dirubah. Ya, komputer apapun dan jenis apapun apabila kita mau memprint sebuah dokumen pasti kontrol P. Tidak mungkin kontrol G, tidak mungkin kontrol R, tidak mungkin kontrol H. Ya. Karena itu memang perintah bawaan dari pabriknya, tidak bisa dirubah sama sekali. Sama halnya dengan kontrol S. Kontrol S ini digunakan untuk menyimpan. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk memerintah, memprint. Beda halnya kalau RAM. Kalau RAM ini pada sistem komputer itu ada pada memory card. Gunanya RAM ini adalah bagian untuk menyimpan perintah-perintah sementara. Apabila instruksi yang kita simpan sudah dilaksanakan oleh mikroprosesor atau CPU, maka secara otomatis perintah yang kita simpan di dalam RAM itu akan terhapus dengan sendirinya. Ya, di sini memproses perintah untuk sementara melakukan sesuatu. Ada input-output. Input ini adalah masukan, output adalah keluaran. Jadi semua jalur, semua piranti yang kita gunakan untuk menginput sesuatu, itu namanya input. Dan semua piranti yang kita gunakan untuk melihat hasil, itu adalah output. Contoh, input, keyboard, mouse, ya, CD-ROM, DPD-ROM, itu adalah input. Kalau output yang mana? Seperti monitor, loudspeaker, print, ya, apalagi? Nah, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah perbedaan daripada mikroprosesor dan mikrokontroler. Jadi kesimpulan daripada perbedaan tersebut adalah mikroprosesor adalah bagian daripada mikrokontroler. Ya, bagian daripada mikrokontroler. Kalau mikrokontroler adalah kumpulan daripada beberapa piranti-piranti yang saling berhubungan. Ya, sudah lengkap. Ya, untuk mikrokontroler aplikasinya banyak digunakan pada sistem otomasi, sistem kehidupan sehari-hari seperti traffic light. Jangan sampai ada lagi yang tidak tahu namanya traffic light. Nah, itu yang lampu berwarna-warna di persimpangan, itu namanya traffic light. Ya, merah, kuning, hijau. Ada jam digital. Ya, dan ya tentu saja dalam pembuatan robot kita menggunakan mikrokontroler. Ya, untuk jenis-jenis mikrokontroler ya kita akan bahas selanjutnya ini. Itulah yang akan kita bahas kali ini. Jenis-jenis mikrokontroler, kalau dilihat dari teknis, mikrokontroler itu hanya terbagi atas dua jenis, yaitu rich, reduced instruction set computer, itu jenis yang memiliki instruksi yang terbatas, akan tapi ya keunggulannya fasilitasnya lebih banyak. Itu namanya RISC. Instruksinya terbatas, tapi fasilitasnya lebih banyak. Ya. Ada mikrokontroler CISC, CISC, Complex Instruction Set Computer. Ya, kebalikan daripada RISC. Jenis ini instruksinya lebih lengkap, tapi fasilitasnya lebih sedikit. Nah, kayak misalnya yang dulu-dulu, misalnya Z80 dan lain sebagainya. Programnya, instruksinya ya banyak, tapi fasilitas yang disediakan itu sedikit. Ya, jadi RISC dan CISC, RISC dan CISC itu dua jenisnya. Sementara kalau dilihat dari banyaknya beredar di pasaran, mikrokontroler ini terbagi menjadi 3 keluarga besar, yaitu ada Intel MC S51, ada APR
dan ada PIC. Nah, itu kalau dilihat dari yang banyaknya beredar di pasaran. Ya. Kita bahas pada Intel MCS 51. Dilihat dari teknis mikrokontroler, ini termasuk dalam CISC. Ya, MCS 51 itu termasuk dalam kategori CISC. Ya, itu yang instruksinya kompleks dan fasilitasnya lebih banyak, MCS 51. Ya. Programnya banyak, harus lengkap. Ya. Tetapi ya dia memberikan fasilitas lebih sedikit. Jadi harus menggunakan bahasa assembly, bahasa pemrograman berbasis mesin. Ya, pada awalnya aplikasi chip ini pada awalnya dirancang untuk aplikasi chip tunggal, tapi modenya sudah diperluas dengan ROM di luar 64 KB dan RAM-nya di luar 64 KB juga. Ya, dan aksesnya terpisah antara jalur program dan jalur data. Karena dia mempunyai instruksi yang lengkap, tapi walaupun fasilitasnya kecil, makanya kebanyakan MCS 51 ini kita gunakan pada PLC, Programmable Logic Control. Ya, karena untuk fasilitas PLC ini tidak dibutuhkan terlalu banyak, hanya kita menggunakan hidrolik. Ya, maju mundur. Jadi cocok untuk digunakan pada pneumatic logic control. Ya. Itu MCS 51. Ya, ini adalah tipe MCS 51. Ada AT89C1051 yang memori programnya 1 KB. Memori datanya 64, RAM. Waktu temernya 1, teknologi CMOS. Jadi dia seperti CMOS. Teknologinya menggunakan CMOS. Ya, mungkin ada lagi yang tidak tahu apa itu baterai, yang mana itu namanya CMOS. Mana baterai CMOS, yang mana CMOS. Ya, silakan belajar sendiri. Ada AT89C205 sampai AT89C55, ada juga AT89S. Ya, itu dari MCS 51. Dia menggunakan program bahasa assembly, bahasa mesin. Ini AT 89C dan 89S. Itu dia menggunakan bahasa assembly. Yang kedua yaitu APR. Ya, jadi mikrokontroler MCS 51 ini adalah mikrokontroler yang sudah dulu dipelajari sebelum kita masuk di APR. Ya, ada Z50, ada 8085, 8086. Ya. Programnya lumayan ribet karena harus menggunakan bahasa assembly. Tapi bisa, yang keunggulan mikrokontroler MCS 51 ini bisa kita gunakan PLC untuk bahasa leader, boleh menggunakan bahasa leader. Tapi kalau untuk membuat sebuah robotik menggunakan MCS 51 ini harus menggunakan bahasa assembly. Doakan saja video-video selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih yang namanya bahasa pemrograman assembly. Kita akan kupas satu persatu. Oke, kita tinggalkan mikrokontroler MCS 51. Di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Diam berarti tidak ada. Kita masuk pada APR. Singkatan daripada APR adalah Alf and Vegat Rich Processor. Berarti prosesor ini sudah termasuk pada rich. Ya. Prosesor ini sudah masuk pada rich. Ya, yaitu
Jenis instruksinya yang terbatas, tapi fasilitasnya lebih banyak. Ini APR. Rich. Mikrokontrol jenis 8 bit. APR jenis mikrokontrol yang paling sering digunakan dalam bidang elektronika, pembuatan proyek elektronika, dan tentu saja robot. Jadi ini APR yang sering sekali kita gunakan untuk pembuatan robot. Ya, pengembangan daripada MCS 51. Kenapa mudah digunakan? Karena programnya tidak terlalu ribet, tapi fasilitasnya banyak. Ya, ini rich. Jadi ada 4 kelas dari APR ini. Ada Attini, ada Atmega 90S, sekian ke belakang, AT90S ke belakang. Ya, AT90S 51, 52. Ya, ada Atmega. Ada Atmega 16, ada Atmega yang lain. Dan ada AT86RF XX. Jadi yang paling sering kita gunakan, yang booming saat ini, yang banyak digunakan oleh para pemrogramer komputer, robotik, itu rata-rata menggunakan 328, yaitu Arduino. Ya, namanya mikrokontroler Arduino. Tapi harus kita pelajari dulu Z80 yang di belakang sana, baru kita bisa masuk kepada Arduino ini pada kelas APR. Ya, pemrogramannya sudah menggunakan bahasa pemrograman C. C, C++, ada pemrograman Bascom, ada pemrograman Arduino itu sendiri. Ya, itu untuk APR. Jadi varian mikrokontroler APR itu ada Atmega 8, ada Atmega 8535, ada Atmega 16, ada Atmega 162, ada Atmega 32, ada Atmega 128, ada Attini 12, Attini 23, 13, ada Attini 44, dan ada Attini kategori 8. Ya, Atmega 32. Ya, tuh 328. Ada. Jadi ini adalah varian-varian daripada APR. Ya, sudah agak, maksudnya sudah agak di atas dibandingkan MCS 51. Kenapa sudah di atas? Karena pemrogramannya itu sudah menggunakan sistem ISP. Ya, sudah bisa menggunakan di download, di upload program. Kalau beda tadi, kalau misalnya kita menggunakan MCS 51, langsung diprogram pada CMOS-nya, berbasis CMOS. Dan flashnya juga sudah meningkat, RAM-nya juga sudah tinggi, EPROM-nya juga lumayan, pin-nya juga sudah banyak. Ya, pin input output-nya sudah sampai 32. Kalau misalnya MCS, pinnya tidak terlalu banyak karena memang fasilitasnya sedikit. Kalau misalnya APR ini, ya fasilitasnya sudah banyak, makanya dia disiapkan pin input outputnya sampai 32. Timer 8 bit, ada timer 6 bit. Ya, dia sudah menggunakan PWM. Ya, bisa diatur PWM-nya, kecepatan. Misalnya kita menggunakan motor DC, bisa diatur kecepatannya, bisa diatur kelambatannya. Nah, itu untuk PWM. Ya, sudah ada ACDC-nya. Nah, 10 bit, SPI dan ISP. Instruksi sistem protokol. Itu untuk varian APR.
Jadi kebanyakan orang programmer robotik itu rata-rata menggunakan APR. Sudah jarang orang menggunakan MCS 51. Kecuali kalau misalnya memprogram PLC, tapi PLC juga dia ada program tersendirinya. Selanjutnya ada microcontroller dalam kategori PIC, Programmer Interface Controller. Ya, perkembangannya menjadi Programmable Intelligence Komputer. Pertama, dikembangkan oleh Microelectronic General Instrument dengan nama PIC 1640. Ya, PIC ini ya, sangat populer yang digunakan untuk penghobi elektronika karena kenapa? Biayanya agak murah, di mana saja ada, penggunaannya luas, ya database-nya besar, ya programannya dilakukan melalui serial pada komputer dan karena ketahanan kekuatannya sering dipakai untuk aplikasi lebih besar seperti industri. Jadi microcontroller PIC ini biasa digunakan oleh orang-orang yang penghobi elektronika. Misalnya orang mau membuat running text itu ya sudah programnya itu sudah tersimpan di dalam, tinggal diatur set-setnya, misalnya mau huruf tebal apa segala, tidak perlu masuk lagi di pemrograman, hanya diatur dengan secara menggunakan komputer pada menggunakan serial komputer. Jadi rata-rata PIC ini digunakan oleh robot-robotik yang sudah jadi. Tinggal kita memberikan perintah mau dibelok kemana, mau diturunkan kemana. Sama halnya kalau menggunakan running text ini, ya rata-rata biasanya power LED. Biasanya power LED ini menggunakan PIC 32. Ya. Jadi tidak bisa, itu bisa dirubah-rubah melalui serial komputer pada perintah. Kalau misalnya menggunakan APR, kita harus masuk ke dalam pemrogramannya untuk merubah di dalam. Mau ditebalkan hurufnya bagaimana, modelnya bagaimana, besarnya huruf bagaimana, ya, runningnya mau ke kiri ke kanan, kita harus masuk ke dalam pemrograman komputer, pemrogramannya. Tapi kalau menggunakan PIC ini bisa menggunakan serial komputer. Makanya sangat banyak digunakan oleh penghobi elektronika. Kenapa? Biayanya juga murah, terjangkau di mana saja. Itu adalah PIC. Jadi secara singkat itu adalah macam-macam daripada microcontroller. Untuk lebih jelasnya nanti, nah, insya Allah doakan saja kita akan buatkan video. Kita mengulas, kita membahas semua jenis-jenis microcontroller ini secara lengkap. Mulai dari pemrograman, isinya dalam, rangkaian-rangkaiannya. Oke? Demikian pembahasan untuk jenis-jenis microcontroller. Selanjutnya, terima kasih. Oke, demikian pembahasannya. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah menonton. Dan jangan lupa apabila bermanfaat, apabila bisa ada ilmu yang kalian petik di dalam, maka jangan lupa di subscribe, di share kepada teman-teman, agar apa yang Anda tahu bisa ditahu juga oleh teman kita sendiri. Dan jangan lupa di like. Kalau masih ada pertanyaan silakan kirim pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas dan kita belajar bersama-sama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.